Alih-alih ingin gugat cerai Arsya ke pengadilan agama, Jen Shalimar justru menerima kenyataan pahit. Ternyata, pernikahannya dengan Arsya alias Cecep Ajat Sudrajat tidak sah secara hukum negara. Menurut Kepala KUA Teluk Jambe Timur, Karawang, Jawa Barat, berkas pernikahan yang diserahkan Arsya kepada pihak administrasi KUA belum lengkap. Pasalnya, dalam identitas kartu penduduk yang diserahkan Arsya, pria berkepala plontos itu masih berstatus menikah dengan istri sebelumnya. Padahal syarat bagi pria berstatus duda yang ingin menikah lagi adalah keterangan sudah bercerai dan status duda yang termaktub dalam identitas resmi. Lalu benarkah Arsya juga menyerahkan kartu keluarga yang masih tercantum nama istri pertama dan anak mereka? Yang menarik, Jen diduga tahu bahwa pernikahannya dengan Arsya belum sah secara hukum negara. Tapi mengapa saat menggelar ijab kabul dan resepsi di sebuah hotel berbintang di Karawang 19 Februari 2020 silam, Jen dan Arsya memamerkan buku nikah? Kalau memang ternyata dari pihak KUA tidak ada nomor, ya berarti kan belum dicatatkan. Ketika memang belum dicatatkan, ada pertanyaan, kenapa tidak dicatatkan? Setelah saya baca di media ya, dan informasi dari teman-teman yang memang cross-check ke sana, karena kendala KTP daripada saudara Cecep yang belum statusnya berubah, masih menikah. Memang ada masalah, tapi udahlah, saya sudah percayakan ke kuasa hukum untuk menjelaskan. Karena itu sudah bukan domain saya lagi, maksudnya saya sudah serahkan ke kuasa hukum sepenuhnya. Silakan tanyakan ke Bang Ramdan sama Kang Dian, mereka akan memberikan penjelasan lebih lanjutnya seperti apa. Ya, secara simbolis, buku nikah itu dipamerkan dengan harapan agar dalam waktu dekat Arsya dan Jen mengurus berkas yang belum lengkap. Tapi, usut punya usut, 6 bulan setelah pernikahan, Arsya justru menarik berkas itu dari KUA setempat dan tak pernah menyerahkan berkas yang baru yang sudah menjelaskan bahwa dirinya resmi berstatus duda. Jika menurut pernyataan Jen dan Arsya beberapa waktu lalu, bahwa rumah tangga mereka sudah diwarnai pertengkaran beberapa bulan sejak menikah, mungkinkah Arsya sengaja tak mengurus pernikahannya dengan Jen karena ia tak yakin pernikahannya bakal bertahan lama? Dengan bukti-bukti ini, saya mempunyai kecurigaan terhadap istri saya. Saya memohon maaf, meminta maaf apabila memang ada pihak yang dirugikan. Tapi sebagai suami, saya rasa hal wajar apabila saya melakukan itu. Paling saya begitu aja. Yang pasti, 3 bulan pasca ia menarik berkas pernikahan, Jen meninggalkan rumah dan tak pernah kembali ke pelukan sang suami. Ia mengaku sudah minta izin pada Arsya untuk menunaikan tugasnya sebagai tim sukses Pilkada Tangerang, tapi Arsya menuding Jen sengaja kabur karena terpikat pria idaman lain. Arsya seolah menuding barang-barang mewah yang dipamerkan Jen di Instagram adalah pemberian kekasih baru Jen. Artinya saya ke dia meminta supaya datanglah dulu ke saya kalau memang dia sekarang sudah mendapatkan kehidupan baru di sana, mendapatkan fasilitas baru di sana, mendapatkan apa yang memang dia harapkan di sana. Saya sih nggak melarang, silakan aja. Beberapa waktu lalu, Jen sesumbar akan menggugat cerai sang suami lewat Ramdan Alamsyah, kuasa hukumnya. Arsya pun sudah menyiapkan kuasa hukum untuk melawan Jen. Tapi setelah pihak KUA menyatakan bahwa pernikahan mereka hanya sah secara agama, tapi belum sah secara hukum negara, Jen dan Arsya belum mengeluarkan pernyataan secara resmi di depan awak media. Jen mengaku syok karena ia dan Arsya sudah menikah siri sejak Oktober 2019 atau 3 bulan sebelum mereka menggelar pesta pernikahan mewah. Saya udah nggak kuat, saya udah capek, kemarin saya udah ngomong sama Bang Ramdan, Bang, tolong Bang, saya udah nggak bisa. Karena ini kedepannya nanti akan terjadi lagi. Karena ini udah berulang. Dan masalah ini tolong tolonglah kamu jangan menyeret kasus ini, menyeret masalah ini hanya dari sebulan ke belakang. Enggak. Masalah ini sudah berbulan-bulan yang lalu. Sejak dikenal sebagai selebriti, pernikahan Jen memang selalu mencuatkan kontroversi. Faktanya, Arsya bukan pria pertama yang menikahinya secara siri. 5 tahun lalu, Jen pernah menggugat Didi Mahardika
putra Rahmawati Soekarno Putri karena pria itu tak mengakui pernikahan siri mereka yang digelar 2014 silam. Pengadilan Agama Jakarta Selatan pun akhirnya memenangkan gugatan Jane. Lantas, langkah apa yang akan ditempuh Jane? Apakah ia akan mempolisikan suami sirinya? Kan kalau memang punya bukti perceraian, selesaikan di KUA. Kalau memang dia nggak mau menyelesaikan di KUA, berarti kan klien saya merasa dibodohi, merasa dibohongi gitu loh. Merasa tertipu. Kenapa? Harusnya benar-benar ada pernikahan secara resmi dan negara, dan bahkan sudah dipublikasi pada saat pernikahan, ternyata tidak diselesaikan sama saudara Cecep. Itu namanya tindak pidana. Nanti saya cari celahnya itu. Saya pokoknya tidak tahu, saya sudah serahkan semua ke Bang Ramdan. Bang, apapun nanti prosesnya seperti apa, saya serahin semua ke kuasa hukum. Saya sudah tidak mau ada urusan apa-apa sama dia. Saya tidak mau lagi ada hal-hal yang terus-menerus di saya tidak mau keluarga besar saya bilang, kamu jangan diam. Semakin kamu diam, dia akan semakin memfitnah kamu macam-macam. Gitu.